semuanya, selamat datang di Podskal, Podcast Himaliskal. Bersama saya Desilia Rizka Diani dari program studi D3 Teknik Listrikan Kapal PPNS. Oke, sedikit mengulas nih teman-teman. Jadi Podskal ini merupakan sarana entertainment untuk berbagi informasi yang bisa didengar oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar lingkup prodi Teknik Listrikan Kapal itu sendiri. Nah, jadi di episode Podskal yang ke-8 ini kita akan berbincang seputar alumni Teknik Listrikan Kapal. Nah, di sini saya sedang bersama dengan salah satu ikatan alumni Teknik Listrikan Kapal, yaitu dengan Ibu Diana. Halo Ibu, gimana nih Ibu kabarnya? Halo Mbak Desilia, cantik sekali ini. Terima kasih, Ibu Diana juga cantik sekali. Ya. Mungkin Ibu bisa menyapa penonton terlebih dahulu Bu, dan juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo teman-teman semuanya, terutama yang melihat podcast dari Himalis kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Diana Nurmawati. Saya lahir di Sidoarjo dan besar juga di Sidoarjo. Tanggal 25 Desember 1980. Jadi usia saya udah hampir 45 tahun ya. Masih kelihatan muda ya, Bu. Muda dari mana? Dari jarak jauh. Oke. Saya lahir dari nomor 3 dari 5 bersaudara, dari seorang bapak yang guru, ibu juga guru. Jadi lingkungan keluarga saya itu banyak di pendidikan tentunya. Kemudian saya menikah dengan teman kuliah juga di PPNS. Cinlok ya Bu ya. Ya seperti itu ya kalau bahasanya sekarang ya. Kalau bahasa dulu apa ya gitu. Ya alhamdulillah saya dikaruniai anak cowok satu sekarang sudah usia sekitar 16 tahun di bangku sekolah SMA kelas 10 ya. Gitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih banget nih Bu udah mau menyempatkan waktunya untuk wawancara di Podskal yang ke-8 ini. Iya, sama-sama Mbak Desilia. Tentunya pasti harapan saya juga ada banyak teman-teman dari alumni yang diundang seperti ini yang jauh lebih sukses dari saya tentunya. Ya mudah-mudahan ya ada kesempatan itu di teman-teman yang lain. Mungkin Ibu bisa dijelaskan dulu kepada teman-teman yang ada di rumah, Ibu ini alumni dari PE tahun berapa dan juga angkatan tahun berapa? Ya, saya masuk di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini tahun 1998. Jadi kalau dari urutan ke angkatan itu saya di K12 insya Allah. K12. Saya masuk lewat jalur PMDK waktu itu ya, penelusuran minat dan bakat tahun 98. Kemudian saya masuk di jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dan kebetulan alhamdulillah saya lulus juga tepat waktu kuliah 3 tahun karena waktu itu masih adanya D3 ya, belum ada D4 gitu. Jadi 3 tahun 2001 alhamdulillah sudah lulus. Kemudian tapi saya juga melanjutkan ini ke D4-nya, tapi barusan saja ini saya ikut program RPL. Jadi D4 yang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Di PPNS dan juga. Ya, tahun masuknya di 2022 dan alhamdulillah dipermudah juga kelulusannya. Kami waktu itu bertiga dari angkatan saya ya, bertiga, ada Pak Doni sama Pak Joko. Alhamdulillah dimudahkan dalam 1 tahun selesai RPL-nya gitu. Oktober 2023 kemarin, alhamdulillah untuk wisuda D4-nya gitu. Nah sekarang saya udah kepo banget nih Bu. Apa aja sih pengalaman Ibu yang paling bisa dikenang, baik itu pahit atau manisnya perjalanan Ibu dalam dunia perkuliahan? Kalau kuliah itu ya alhamdulillah ya, zaman saya kuliah di tahun 98 itu saya merasakan banyak kesenangan ya, banyak kehappyan. Kalau kurang happy-nya itu waktu itu kan 98 itu reformasi ya. Nah, reformasi ini waktu itu banyak sekali teman-teman dari angkatan saya, terutama kakak kelas itu ikut ini demo. Waktu itu ya, waktu itu. Ya, itu juga merupakan kekurangan, kesedihan ya, karena masa yang sangat buruk lah dari pemerintahan Indonesia gitu, sehingga teman-teman ini ada yang
mengikuti untuk demo supaya mengetahui, memberikan inspirasinya agar Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Tapi sejauh itu waktu saya kuliah itu banyak happy-nya gitu. Karena saya melakukan atau menjalani pendidikan kuliah ini dengan happy gitu. Dengan happy dengan teman-teman, terutama teman-teman yang cowok. Jadi teman-teman cowok itu apa ya? Kalau menurut saya itu banyak yang ini loh, menaungi gitu loh, teman-teman jaga gitu ya. Jaga, jadi bukan orang-orang yang kepo apa gitu, tapi happy gitu. Kita jadi teman-teman cowok-cowok itu juga sangat membantu dalam perkuliahan saya, terutama kan ini kan teknik ya. Teknik di teman-teman saya waktu itu juga banyak yang dari STM, waktu itu kan STM, kalau sekarang SMK. Nah di STM ini banyak sekali membantu teman-teman dari yang SMA, dari lulusan SMA untuk praktikumnya, yang materi-materi yang waktu SMA kita belum mendapatkan itu sangat membantu sekali. Kemudian happy yang lain, teman-teman itu jalan main kemana gitu sampai bisa campingnya juga ini ada kegiatan hima juga. Nah, itu jadi saya pikir itu lebih banyak happy-nya. Kemudian yang untuk terakhir itu waktu TA ya. TA itu memang benar-benar agak sedikit mengalami, mungkin hampir semua mahasiswa jika menghadapi skripsi itu akan banyak mengalami sedih karena ini ada materi yang harus direvisi, mencari dosennya juga tidak harus ke kampus aja tapi mendatangi ke rumahnya gitu. Nah itu seninya waktu kuliah, tapi sejauhnya ya alhamdulillah kita nyaman, enjoy gitu. Sama cinlok tadi ya. Adanya cinlok juga. Bisa ya. Karena ada semangatnya ya. Iya benar. Sangat berkesan sekali ya Bu ya. Iya, Mbak. Nah biar makin dapat nih Bu inspirasinya, boleh dong mau diceritain perjalanan karir Ibu dari awal lulus sampai di posisi sekarang ini. Nah, kalau untuk masalah karir ini sangat berbeda ya, ketika kuliah happy gitu. Ternyata setelah lulus tadi saya ini salah satu mahasiswa yang belum pernah bekerja di dalam bidang sesuai dengan studi saya gitu. Tapi mungkin ya tetap saya syukuri apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya jalani. Saya coba membuat lamaran itu hampir 30 perusahaan mungkin ya. Ada beberapa perusahaan yang sudah mengundang untuk tes gitu ya, sampai tes psikolog, kemudian lanjut ke wawancara. Tapi ternyata belum gitu ya. Mungkin memang ada kekurangan di saya mungkin ya. Karena kan ini kan kebanyakan lebih dibutuhkan ke teknik mungkin dari sisi saya kurang mendalami di bidang teknikalnya gitu. Iya. Tapi tapi saya tidak berkecil hati bahwa setelah tidak lamaran 30 lamaran itu bahkan lebih itu tidak terima, tapi saya tidak berkecil hati. Dari waktu itu saya juga mencoba untuk melamar di bidang lain, tapi ini beda. Jadi saya itu mencoba untuk mengajar di LBB, lembaga bimbingan, waktu itu yang private ya. Di private saya datang ke rumah-rumah anak yang membutuhkan bimbingan privat gitu. Ya, setelah itu kebetulan ada salah satu orang tua siswa saya nawarin gitu kan, beliau punya usaha gitu ya. Nawarin, ayo Mbak Diana mau ini kerja sama saya gitu. Ya itu kan peluang ya, kenapa nggak saya ambil gitu ya. Alhamdulillah setelah ada pembicaraan dengan ayah dari salah satu murid privat saya itu, akhirnya saya bekerja di situ. Ya, meskipun waktu zaman dulu masih gaji 400.000. Kalau sekarang mungkin 4 juta gitu ya. Tapi alhamdulillah perjalanan itu hampir 3 tahun. Itu juga saya berusaha untuk mencoba untuk melamar ke bidang yang lain, perusahaan lain. Tapi ya mungkin memang Tuhan belum menentukan untuk bekerja di tempat lain. Karena waktu itu saya sempat waktu berpikir begini, waktu perjalanan karir, waktu saya bekerja itu begini, apakah saya dulu itu kan pernah, jadi waktu kuliah itu ada kegiatan kayak SKI ya, SKI itu ke pondok, jadi ada pendidikan agama seperti ini pondok sebentar itu ya, di SKI saya ikut. Nah di situ tuh saya menulis, jadi kan di situ kan ada sesi untuk jadi apa yang kamu cita-citakan nanti itu
kamu tulis sekarang ya. Waktu itu saya tulis itu, di situ saya ingin jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Waktu itu memang ibu saya kan berkarir ya, berkarir itu guru juga gitu. Nah, waktunya di rumah itu tidak terlalu banyak, capek malamnya. Ya saya tuh berpikir, bagaimana ya kalau saya jadi ibu rumah tangga aja biar saya fokus bisa mendidik anak saya. Jadi saya tuh seperti bukan trauma, tapi waktu itu saya kok nggak pernah ini gitu. Jadi belajar sendiri gitu. Betul-betul kayak ada kakak, tapi kakak juga sudah usia ini kan sudah jenjang SMA atau apa, jadi fokus dengan pendidikannya juga gitu. Akhirnya saya tuh berpikir seperti itu, mungkin dari situ karena kan di tempat pondok ya, mungkin Tuhan mengabulkan, akhirnya tidak terjadi untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan gitu. Sampai akhirnya saya menikah di tahun 2005 ya, menikah itu jadi ibu rumah tangga akhirnya, karena harus diboyong ke Balikpapan waktu itu. Ya, karena kan saya tinggal di Sidoarjo, pekerjaan saya juga tepatnya di Sidoarjo gitu. Akhirnya diboyong ke Balikpapan jadi ibu rumah tangga. Akhirnya, tapi waktu itu ada kesempatan, setelah 1 tahun menikah itu ada kesempatan untuk ada perusahaan saudara dari suami itu, Pak Aliknya itu ada menawarkan, ini ada perusahaan yang butuh support kendaraan nih gitu kan. Daripada uangmu nanti itu dipakai yang lain-lain, cobalah diinvestasikan gitu. Jadi itu adalah awal mula dari usaha transportasi ini. Sampai sekarang bisa menghandle 31 unit armada. Ya, itu sih perjalanan dibilang karir itu ya, usaha ini, karena usaha ini kan dengan suami gitu kan. Jadi suami tetap bekerja, kemudian yang menghandle untuk usaha ini saya, tapi tetap ada support dari suami gitu. Loh, keren sekali nih teman-teman perjalanan karir dari Ibu Diana ini. Jadi dapat disimpulkan kalau yang namanya kesuksesan itu nggak datang secara instan. Kita harus punya semangat dan juga bisa melewati semuanya ini dengan optimis gitu aja. Nah, sekarang bagaimana sih cara Ibu untuk mengatasi tantangan bagi seorang lulusan teknik lulusan kapal untuk bekerja di bidang ini? Tantangan di usaha bidang transportasi ini sebenarnya banyak sekali nih Pak ya. Yang pertama itu dari kalau mahasiswa teknik itu ya, itu kan lebih banyak ke teknikal. Jadi mereka tidak banyak berbicara gitu. Iya, jadi lebih banyak bekerjanya. Nah, masalah komunikasi itu sangat terkendala, mempengaruhi kegiatan. Jadi kalau kita bertemu dengan customer gitu, bagaimana kita cara berbicaranya, itu sangat mempengaruhi sekali. Ya. Kemudian di politeknik ini juga pendidikannya juga lebih banyak praktikum, ya, teorinya sedikit sekali gitu. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang teori-teori itu sangat minim gitu. Tapi kelebihannya dari teknik itu dia akan secara teknikal dia pasti akan paham. Cuman ada lagi kelebihannya, kalau anak teknik itu bisa detail-detail bisa lagi bidang kecuali komunikasi. Kalau memang orang tersebut itu ada kelebihan di komunikasi tidak lagi. Ya. Tapi sebagian besar saya lihat teman-teman itu di bidang IT, di desain manajemen, teman-teman dari teknik politeknik itu banyak juga. Jadi tidak usah khawatir untuk kelulusannya nanti itu pasti dari teman-teman teknik ini masih bisa untuk bekerja di semua bidang, di semua bidang industri atau usaha sendiri. Sekarang keluh kesah Ibu sendiri nih selama lulusan dari teknik lisan kapal yang terjun ke entrepreneur itu seperti apa? Awalnya tidak terbayangkan ya, tidak terbayangkan kalau sekarang saya menjadi entrepreneur gitu kan. Jadi awalnya itu karena ada kesempatan, ya kan? Kesempatan itu karena ada penawaran, ini perusahaan ini ada loh yang membutuhkan transportasi gitu kan? Karena ada saudara yang bergerak dalam bidang ini gitu, tapi tidak terlalu banyak gitu. Akhirnya dari situlah mulai kita mengambil peluang. Nah, kita tekunin gitu sampai
dari 1 unit sampai menjadi 31 unit sekarang gitu. Nah, untuk tantangannya itu banyak sekali ya. Yang pertama itu tantangan dari unit. Perusahaan itu minta unit itu harus yang baik, keadaannya sehat. Jadi kayak orang itu ya sehat badannya, sehat jiwanya gitu. Ya kendaraannya juga begitu sehat. Mereka perusahaan-perusahaan itu minta kendaraan-kendaraan atau transportasi itu yang tahun-tahunnya lebih muda gitu. Jadi yang tahun-tahun lama kemana gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan kami sebagai seorang pengusaha bidang transportasi. Kemudian infrastruktur juga. Infrastruktur ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau jalan rayanya itu jalannya bagus ya. Kemudian diperhatikan oleh pemerintah juga untuk perawatannya. Pasti akan mendukung waktu tempuh dari barang itu diambil sampai ke tempat tujuan. Itu sangat mempengaruhi. Nah, kemudian kebijakan pemerintah, termasuk yang undang-undang tentang odol gitu kan, odol, overdimensi, overload gitu kan. Overdimensi itu apa sih? Overdimensi itu ya kelebihan volume. Jadi harusnya itu misalkan harusnya 6 kubik gitu, tapi dimuatin 7 kubik ya, itu kan termasuk over dimensi. Kalau bukan volume ya, volume tadinya 6 kubik, tapi di sini dimuatin 7 kubik gitu. Kalau over dimensi overload ya, tadi over dimensi, overload itu berarti kan bebannya terlalu berat, tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Kalau unitnya misalkan tronton wingbox itu maksimal di 20 ton, tapi dimuatin 25 ton. Itu adalah tantangannya. Nah, ini sangat mempengaruhi kami sebagai pelaku usaha transportasi gitu. Tapi di samping itu perusahaan-perusahaan yang meminta kendaraan-kendaraan yang memenuhi kebutuhan mereka itu ya melebihi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya ada yang melebihkan volumenya gitu, tapi tidak terlalu mencolok gitu, karena ini semuanya juga by request dari customer itu. Jadi itu adalah tantangan dari usaha transportasi. Kemudian ada lagi driver itu kan, drivernya kita juga kayak pinter-pinter milih gitu ya, karena namanya kita mau handle orang itu kan tidak sama. Orangnya ini tipenya A, karakternya B, dia itu jadi drivernya itu juga harus paham unitnya Mbak. Jadi unitnya kendaraannya ini misalnya kekurangan apa ya gitu, jadi drivernya harus paham. Kalau nggak paham ya kita harus ganti drivernya itu. Kemudian ketika terjadi accident di jalan, bagaimana itu banyak sekali tantangannya gitu. Tapi sejauh ini kami alhamdulillah ya semuanya juga terhandle dengan baik gitu. Untuk accident ini kami juga mengikuti ikut asuransi. Jadi kendaraan kami juga diasuransikan. Kemudian ada asuransi untuk muatannya juga gitu. Jadi muatannya ini kami tidak khawatir, meskipun kita ya amit-amit ya jangan sampai terjadi accident di jalan gitu. Harapannya kan tidak terjadi seperti itu. Tapi untuk antisipasi ini hal yang harus kita lakukan, asuransi gitu Mbak. Jadi kebijakan efisiensi pemerintah itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali, iya. Kalau kebijakannya itu sangat mempengaruhi dari harga juga, Mbak. Karena perusahaannya muatannya segini, volumenya segini, harganya segini juga. Tapi ternyata tidak kurang mengikuti standar dari kebijakan pemerintah gitu. Ya, jadi ini menjadi tantangan jadi pengusaha transportasi. Bagaimana menyeimbangkan antara customer yang membutuhkan transportasi dengan kebijakan pemerintah, ini harus bertemu seharusnya ya. Jadi kalau menurut pendapat kami selaku pengusaha transportasi itu harus bertemu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang seharusnya pemerintah hadir menengahi untuk customer kami
kami kebutuhannya berapa, kebutuhannya apa. Nah, ini dipertemukan. Jadi akhirnya ada kebijakan yang menjadi menguntungkan antara kami sebagai pelaku transportasi dan juga sebagai pengusaha yang membutuhkan jasa transportasi tersebut, gitu, Mbak. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang penting nih Bu ya, soal resiko nih kan kita transportasi barang itu pasti ada lintas negara nih Bu. Nah, keluhan-keluhan Ibu ini gimana nih Bu? Ya, kalau untuk lintas negara sih kebetulan ya kami di usaha kami ini masih belum sampai keluar Mbak gitu, masih di dalam negeri gitu. Jadi untuk yang tantangan keluar negeri masih belum banyak mengetahui kami. Tapi sejauh ini kami itu transportasinya untuk tujuannya Jawa ya, Jawa, mulai Jawa Timur ujung timur sampai ujung barat Jawa, kemudian ada di Bali juga, kemudian ke Lombok, Mataram, Sumatera juga ada. Jadi kemarin kami juga mensupport kendaraannya ke Pekanbaru, ke Palembang dan Jambi gitu Mbak, dari Surabaya. Keren sekali ya teman-teman. Iya, jadi harapannya mungkin nanti ya untuk berkembangnya, ekspansinya kami bisa sampai untuk pengiriman ke luar negeri. Amin. Karena itu kalau itu butuh ini ya Mbak, butuh proses karena kan harus ekspor, itu termasuk ekspor butuh regulasi yang banyak. Tapi harapan kami itu bukan yang keluar, tapi ini berkembang ke menjadi sebuah perusahaan tidak hanya transportasi aja, tapi ini pergudangan gitu. Jadi harapannya nanti nggak tahu ya kapan ya. Semoga kita boleh ya Bu ya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A. Pertanyaan-pertanyaannya saya ambil dari Instagram Himaliskal ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum masuk ke sesi Q&A, saya tanya dulu kepada Ibu Diana, apakah Ibu sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Insya Allah siap. Ya, berusaha semampu mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Oke, langsung aja ke yang pertama ya Bu ya, dari @moses_yuda. Untuk pembukaan boleh ya dulu. Oke. Untuk pembukaan bisnis, apa langkah awal yang perlu dilakukan selain channeling dan iklan? Ya, terima kasih Mas Osi karena pertanyaannya unik sekali ini ya. Oke, apa ya yang dilakukan mengawali bisnis gitu ya? Selain kita punya channel dan periklanan ya. Tentunya kita kalau kita jadi pengusaha itu ada badan usaha. Nah, itu pertama kali kita membentuk sebuah perusahaan karena dengan adanya badan usaha kita punya nama. Nah, nama itu yang akan kita bawa ke customer kita gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat sebuah badan usaha ya, kita datang ke notaris, bisa minta tolong untuk dibantu pengurusan pendirian perusahaan badan, bisa CV, bisa PT gitu. Nah, kemudian dari sini atau juga bisa melakukan sendiri ke tempat perizinan, tapi itu butuh proses, butuh waktu juga lama. Tapi kalau kita datang ke notaris tentunya langsung tentunya dengan biaya yang cukup ya, cuma agak keluar biaya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pendekatan ke customer, bahwa kita menunjukkan perusahaan ini akan membantu perusahaan tersebut untuk membantu kelancaran produksi dari perusahaan customer kita. Terutama yang dalam bidang transportasi ya. Tentunya kami harus memberikan kelebihan dari usaha yang akan dikenalkan ke perusahaan tersebut. Harus ada satu kelebihan apa sih yang membuat customer itu tertarik itu. Jadi saya pikir dua hal itu ya, pendidikan perusahaan, tentunya badan usaha, CV atau PT, kemudian apa sih kelebihan yang akan menarik customer dari usaha yang akan ditawarkan ke customer kita. Itu ya Mas Moses ya, mudah-mudahan membantu jawabannya. Sangat menjawab sekali nih jawaban dari Ibu Diana. Nah, untuk lanjut ke pertanyaan kedua, apakah Ibu siap? Siap ya Mbak. Oke, yang kedua ini dari Latif_J06. Bagaimana cara mengelola modal dan juga keuntungan?
Ya, kayak modal ini kan kalau kita pengalaman di bidang transportasi, berarti modal itu sebenarnya ya cukup agak besar ya, karena transportasi kita harus punya unit gitu. Kalau misalkan kita nggak punya unit, itu pun pakai unitnya orang lain atau armada orang lain gitu. Tapi kita butuh dana juga untuk mengawali memberikan uang jalan. Jadi karena transportasi ini kan butuh uang ya, butuh uang jalan, butuh untuk BBM-nya, untuk salary dari driver tersebut gitu kan ya. Ini awal kalau tidak ada transportasi unitnya atau armadanya. Tapi kalau kita punya armadanya sendiri, berarti modal itu kita belikan untuk armadanya. Plus nanti juga ditambahkan untuk operasional hariannya termasuk di uang jalan tersebut, untuk perbaikannya tersebut gitu, perbaikan dari unit tersebut. Kemudian keuntungannya Mbak ya. Iya. Nah, setelah kita ada modal, kita bentuk modal tersebut kita buat sebagai modal usaha dalam bentuk dananya juga, unitnya juga atau armada juga. Lah keuntungannya apa? Ya kita kalau mendapatkan keuntungannya setelah dikurangi dengan operasional ya setelah kita tambahkan keuntungan dari satu perusahaan lagi ya, kita belikan unit lagi gitu. Jadi akhirnya unitnya bertambah gitu. Tadinya 1 jadi 2 terus begitu. Jadi untuk mengolah keuntungan gitu. Nah, terus kalau untuk terjadi penurunan omset gitu ya. Kalau penurunan omset itu berarti kita harus mencari customer lain harus mencari customer lain supaya jadi yang tadinya sudah tidak menggunakan jasa kami gitu kan. Ya kami dari tim perusahaan ini harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan customer lain, karena yang tadinya berkurang harus ada tambahan dong, plus minus gitu. Itu Mbak. Nah, semoga bisa menjawab ya jawaban dari Ibu Diana tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Dari @latif_j lagi. Bagaimana cara mengatasi sebuah masalah yang mengakibatkan penurunan penjualan atau jasa kita? Nah, ya itu tadi juga menyambung ya Mbak ya. Iya, menyambung dari pertanyaan yang kedua tadi gitu. Tadi bagaimana Mbak penurunan penjualan atau penurunan jasa. Iya. Nah, ini menyambung dari pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kita mengatur supaya tidak terjadi penurunan, jangan sampai kan ya Mbak ya. Jadi kalau ada penurunan itu berarti kan berarti ada pesaing kita, pesaing kita yang jauh lebih baik gitu kan, atau pesaing kita ini harganya lebih murah, jadi dari perusahaan kami gitu kan. Nah dari sini berarti kita harus menservis. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita harus antisipasi dulu. Yang pertama kita harus memaintain atau memberikan pelayanan yang terbaik ya. Jadi kita sering-sering komunikasi dengan pihak customer itu, yang bagian PIC-nya biasanya. Bagaimana kita datang ke perusahaannya menyampaikan bagaimana perusahaan kami dalam melayani perusahaan bapak atau ibu gitu. Nah dari sini kita dapat masukan, seperti ini kurang terlambat misalkan. Nah ini harus kita berubah. Jadi kita evaluasi bagaimana supaya tidak terjadi hal tersebut gitu. Kemudian kalau terjadi penurunannya, berarti kan kalau ada penurunan berarti kan ada customer lain yang pembandingnya, ada customer lain yang jauh lebih dari kami gitu. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi berservis. Kemudian yang kedua adalah juga kita harus mencari customer lain yang tentunya ini sudah penurunan nih. Kita harus menambah perusahaan lain. Jadi nggak bisa satu perusahaan. Gitu. Kita coba peluang 1, peluang 2, peluang 3. Seperti itu, Mbak. Nah, semoga ketiga jawaban tadi bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram Himalis kali ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Pasti nanti sangat menjawab. Kalau misalkan kurang jelas bisa jawab Mbak Desilian. Iya. Bisa nanti diinformasikan ke saya. Iya, siap. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ngobrol banyak banget sama Ibu Diana. Nah, sekarang mungkin Ibu bisa kasih tips atau pesan-pesan buat mahasiswa di luar sana yang ingin berkarir di dunia entrepreneur nih, Bu. Wah, apa ya pesan dan kesannya ini bingung ini. Triknya apa ini ya? Ya tentunya itu nomor 1 yang sedang
menempuh pendidikan di universitas atau jadi mahasiswa gitu kan, tentukan bidang apa yang akan Anda geluti nanti. Misalkan contohnya jadi profesional ya. Misalkan dalam bidang udah saya menekuni bidang kelistrikan arus kuat aja gitu. Jadi tanamin itu, perkuat apa yang jadi minatnya gitu. Jadi untuk setelah lulus itu tidak akan bingung ya untuk saya mau kemana sih gitu. Jadi jangan seperti saya. Tadinya kelistrikan jadi pengusaha gitu kan. Jadi kalau bisa ya selinier dengan pendidikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu benar-benar didalami ilmu yang akan adik-adik nanti itu tekuni nantinya ya. Setelah kita tentukan apa, ya yang kedua kita dalami benar-benar sampai mampu gitu. Jadi setelah lulus insya Allah pasti akan lancar. Banyak yang membutuhkan karena sudah tidak diragukan kemampuannya gitu. Kemudian yang ketiga, ikutilah pelatihan-pelatihan yang diadakan baik itu di kampus atau pelatihan-pelatihan yang ada di luar. Banyak kok sekarang itu pelatihan online yang free ya, yang free itu ada gitu. Kemudian juga sering-sering melihat atau mendengarkan podcast-podcast yang membangun, yang bisa memberikan masukan gitu. Tentang apa aja ya, tentang apa saja, tentang dunia pendidikan, tentang dunia ekonomi, tentunya motivasi gitu. Jadi itu membuat tambahan inspirasi buat adik-adik mahasiswa. Ya, kemudian yang berikutnya itu jangan lupa kita berdoa juga. Berdoa kepada Allah ya, kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan cita-cita dari adik-adik semua itu dimudahkan, dikabulkan gitu ya. Untuk yang terakhir tentunya kita juga rajin beramal ya. Beramal apa saja tuh, bisa dengan materi kalau mahasiswa apa ya, uang saku mungkin disisihkan sedikit gitu ya untuk mentraktir teman-temannya. Tapi jangan lupa nanti kalau sudah sukses harus banyak beramalnya. Pasti karena amal itu akan kembali lagi ke diri kita juga. Kemudian kalau kita tidak bisa juga dalam bentuk lain, materi ilmu ya kan, ilmu mungkin membagikan ilmu yang dipunya ke teman-teman nanti, atau kalau sudah jadi sukses, sudah menjadi orang sukses ya berbagi ke adik-adik mahasiswa tentunya, atau ke teman-teman yang lainnya, orang-orang umum gitu ya. Kemudian apalagi tenaga, mungkin kalau enggak ada dana ini ya, tenaganya enggak apa-apa gitu. Nah, tentunya itu ada beberapa hal yang pesan atau tips saya ya untuk adik-adik mahasiswa terutama yang sedang masih melakukan jalani perkuliahan gitu. Mudah-mudahan dari tips ini bisa membantu menambah semangat juga nanti mau jadi apa ya. Oke, jangan lupa diterapkan ya teman-teman tips dan trik dari Ibu Diana ini. Nah, terima kasih banget nih Ibu Diana udah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di Podskal episode yang ke-8 ini. Pastinya ilmu-ilmu yang Ibu udah ke-8 ini Bu. Udah lama nih saya yang tertinggal sepertinya. Sama-sama Mbak Desilia gitu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Amin, pasti. Dari apa yang sudah saya ceritakan tentunya ya, ini pengalaman saja sih sebenarnya, bukan hal-hal yang di luar saya gitu. Pastinya ilmu-ilmu yang Ibu Diana tadi berikan itu sangat bermanfaat bagi saya dan juga penonton yang ada di rumah. Pastinya ya Bu ya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir cerita dari Ibu Diana ini, kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Podskal yang selanjutnya. Sampai jumpa.